Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah. Susah adaptasi. Tapi orang yang lentur, gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Sesi terakhir kita di India. Sudah agak terlalu lama kita di India. Kita tutup dengan Gandhi. Berbulan-bulan kan kita di India, sampai sakit segala di sana. Makanya sekarang kita akhiri perjalanan kita di India, terus pulang. Cuma tidak pulang ke Indonesia dulu, kita kembali ke Barat. Seperti janji saya, mungkin mulai minggu depan kita ngomong filsafat ketuhanan Barat. Makanya untuk minggu depan siapkan mental. Iya. Jadi ini enggak mendayu-dayu kayak terjemahanul aswaq. Mungkin sampai menjelang Ramadan saya agak memporak-porandakan gagasan-gagasan ketuhanan. Iya, tema pertama pokoknya tak ambil yang kacau dulu, mungkin belakangan baru tema-tema yang agak pro Tuhan di Barat. Jadi mungkin minggu depan tak awali dari para pembunuh Tuhan, Nietzsche, Sartre, dan kawan-kawan. Terus minggu selanjutnya kita ngomong teodisi, problem kejahatan. Kalau ada Tuhan, kok ada kerusakan, ada kejahatan, dan seterusnya. Mungkin sampai Ramadan kita masih rusak-rusakan. Habis itu kan kamu puasa, tobat. Jadi pas, jadi tidak apa-apa sambil direnungi. Karena keistimewaannya obrak-abriknya Barat itu, kalau kamu jeli bisa akhirnya semakin mantap dengan kebertuhanan yang semakin mendalam. Karena yang diobrak-abrik itu kedangkalan kita beragama selama ini. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau sekarang, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelar. Orang yang Mahatma itu kalau bahasa India Mahatma, orang yang jiwanya besar luar biasa. Kalau di agama Hindu, orang bisa disebut Mahatma kalau levelnya sudah hampir-hampir wali. Mahatma, orang yang berjiwa sangat besar. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Gus Dur itu bisa lah, bagi yang mengidolakan Gus Dur bisa dikasih gelar Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya, aktivitasnya. Gandhi itu orangnya pemalu, orang besar yang dikagumi di mana-mana. Setiap kali dia harus ngomong khutbah, dia gemeteran, keringetan. Sangat pemalu, tidak pede, agak rendah diri. Tapi aktivismenya luar biasa, yang didasari oleh beberapa ajaran Hindu yang kita pelajari kemarin.
Kalau sekilas riwayat hidupnya, lahir 1896. Ayah ibunya orang religius. Ayahnya semacam dai, kalau ibunya agak intelektual. Makanya Gandhi ini sejak kecil memang orang yang terdidik. Cuma yaitu tadi kelemahannya, dia pemalu dan rendah diri, tidak pede, meskipun bukan dari keluarga kaya. Karena bukan dari keluarga kaya itulah nanti umur 13 tahun dia sudah kawin. Kebetulan karena kakaknya kawin, sekalian dikawinkan daripada besok butuh biaya lagi. Nah, sebab itu golek-goleknya sing gelem sapa kawin. Dan nanti ada beberapa momen karena dia kesusu kawin, dia merasa di antara kelemahannya yang nanti dia perangi mati-matian dan sukses adalah membendung nafsu birahi. Anak-anak muda ABG seumuran kamu, kalau punya pasangan kan terus sak kapoke. Pol-polan ndak ngurusi liyane, pokoke ngono terus. Dan itu disesali Gandhi. Termasuk betapa jauhnya jarak intelektualitas, aktivisme, dan kualitas antara Gandhi dengan istrinya, namanya Kasturba. Di antara penyesalannya Gandhi, coba aku tidak terlalu memanjakan nafsu. Mungkin ada sedikit lah mungkin waktu untuk mengupgrade istriku biar kualitasnya nggak cuma segitu. Itu di antara yang disesali oleh Gandhi. Dia sangat menyesal juga pada malam ayahnya meninggal, dia sedang asik sama istrinya. Itu yang dia, aku kok gini banget toh yo gitu. Bapakku lagi meregang nyawa, aku malah seneng-seneng. Nah, itu di antara momen-momen yang bikin dia mulai pingin kehidupan yang agak Brahma Acari, agak bergaya Brahmana. Dikenal anak baik sejak kecil, sejak SD. Meskipun kadang-kadang ya pingin usil, pingin nakal. Di antara peristiwa dia nakal yang nanti melahirkan ahimsa itu, satu ketika dia diam-diam nyuri tembakau sama nyuri kertas terus ngerokok. Dan itu sering dilakukan. Sampai kemudian dia merasa, tidak boleh aku kayak gini ini. Masa kehidupan brahmacari kok nyuri rokok, terus ngerokok diam-diam. Cuma dia tidak berani cerita ke bapaknya. Sebenarnya sudah menyesal, cuma nggak berani cerita. Bukan karena takut dipukuli, takut menyakiti hatinya. Ya meskipun dalil ini jangan kamu pakai untuk bohongi bapakmu loh ya. Duit kos-kosan dintekke nggo nongkrong sama ngerokok terus. Wah, enggak Pak, saya enggak berani cerita, takut menyakiti bapakku. Kalau Gandhi beneran, cuma akhirnya dia terus terang dengan cara nulis surat. Begitu nulis surat ke bapaknya, bapaknya diam, tapi terus nangis. Itu lebih menyakitkan bagi Gandhi dibandingkan bapaknya marah terus dia dipukuli. Diam aja diceritain, habis baca surat terus nangis. Dan dari situ Gandhi terinspirasi sejak kecil, tertanam dalam dirinya bahwa kekuatan diam, kekuatan yang kita sebut pasif, itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Itu diantara peristiwa di masa kecilnya. Setelah itu kalau di sekolahan mata pelajaran yang paling dia benci olahraga. Ya, karena badannya kecil, kurus. Kalau olahraga di India kan nyopot baju. Karena dia juga sangat pemalu, maka olahraga adalah mata kuliah yang dia benci. Meskipun belakangan bagi dia janjane olahraga itu ya penting. Dan dia meskipun terus bisanya ya olahraga jalan kaki. Di India terus yang monumental dalam riwayat hidupnya, dia belajar ke Inggris.
sampai nanti jadi pengacara. Ya, nanti yang baca biografinya bisa diselami gimana dialektikanya dia ketika hidup di Inggris, gimana gaya hidup India yang sangat Hindu konservatif ketemu Inggris yang liberal. Itu tabrakan-tabrakan budaya yang luar biasa. Dan Gandhi bisa mengatasi itu dengan gayanya sendiri. Meskipun di titik-titik tertentu kadang dia tergoda. Pulang dari Inggris ke India, meskipun sudah jadi pengacara, masih tidak laku juga. Karena dia pemalu. Satu ketika ada yang nyewa dia jadi pengacara. Begitu masuk pengadilan, waktunya dia ngomong, dia gemeteran, tidak bisa ngomong, keringetan, kayak biasanya. Ketemu forum dia gemeteran, keringetan, nggak bisa ngomong. Akhirnya dikasihkan temannya sesama pengacara. Dan itu bikin keluarganya gelisah. Lah piye le di sekolah ke atau neng Inggris. Ternyata ya tidak manfaat. Akhirnya satu ketika ada tawaran dari Afrika Selatan. Dan di Afrika inilah nanti terbuka bakatnya yang luar biasa. Ternyata bukan urusan kepengacaraan atau urusan kependetaan, tapi urusan menggerakkan masyarakat. Ternyata di bidang ini dia luar biasa. Di Afrika Selatan sebenarnya dia tugasnya simpel, ya, membela orang India di sana yang punya kasus sama pemerintah lokal. Tapi di sana dia ketemu banyak fakta menyedihkan. Karena Afrika Selatan kan dikenal politiknya apartheid, pemisahan manusia berdasarkan ras, berdasarkan kulit. Kulit putih, kulit hitam. Kebetulan Gandhi ini orang India, tapi India bukan yang bagian Saruhkan atau bagian Amerikan. Jadi tidak putih, hitam. Kalau lihat fotonya ya hitam. India yang asli, bukan India yang kecampur ras Arya, India yang Dravida. Dari situlah nanti dia juga banyak mengalami diskriminasi. Pernah dilemparkan dari kereta karena meskipun dia sudah naik, sudah beli tiket VIP, tapi begitu masuk ruang VIP, karena dia kulit hitam, dia dilemparkan keluar dari kereta. Pernah dipukuli oleh satpam-satpam stasiun. Dia banyak mengalami peristiwa. Meskipun kuncinya satu, dia tidak melawan. Meskipun setelah dia dipukuli, banyak teman-temannya yang pejabat ingin ngangkat kasus itu, tapi dia tidak mau. Dan dengan kepandaiannya menggugah orang, dia bikin organisasi-organisasi untuk biar orang-orang India di Afrika menunjukkan jati dirinya, tidak cuma jadi kuli yang diperas habis-habisan. Dan gaya ini nanti yang dia bawa ketika sudah kembali ke India dan sukses. Bagi yang suka sepak bola, idolanya Gandhi juga sepak bola. Waktu di Afrika Selatan, di antara cara dia untuk dekat dengan masyarakat adalah memajukan sepak bola. Dia sempat bikin 3 klub di sana dan bikin asosiasi sepak bola pertama di Afrika Selatan. Itu Gandhi. Meskipun kalau kalian baca biografinya, kenapa kok sepak bola? Karena sepak bola adalah olahraganya orang miskin. Nah, jadi bagi yang suka sepak bola, mohon maaf, sepak bola memang olahraganya. Karena zaman itu termasuk di India, olahraganya orang kaya itu kriket, bukan sepak bola. Oke, meskipun sekarang sepak bola itu mahal, tapi pada zamannya dia dianggap olahraganya orang miskin. Oke, terus apalagi ya? Sudah banyak biografinya ya. Dari Afrika nanti dia kembali ke India, melihat mirip situasi di India kayak di Afrika Selatan, cuma kali ini yang dihadapi adalah Inggris.
Dan dimulailah perjuangannya yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia, yaitu ahimsa. Menjatuhkan penjajah lewat perjuangan tanpa kekerasan. Dan ini eksperimentasi yang mungkin hanya sekali terjadi di dunia. Tidak bisa diulang lagi, karena mungkin nggak ada Gandhinya. Mungkin aura seorang tokoh juga menentukan. Dan Inggris akhirnya kan terus bisa keluar dari India, antara lain akibat perjuangannya Gandhi. Hampir semua cita-citanya Gandhi sukses dengan gaya anti kekerasan ini, kecuali satu: mempersatukan orang India lintas ras, lintas agama. Itu aja yang tidak sukses. Peristiwa-peristiwa berdarah banyak terjadi gara-gara pertikaian antar ras, khususnya antar agama. Yang paling terkenal kan Islam sama Hindu. Yang itu tragedi luar biasa. Saat apalagi ketika terjadi pemisahan India-Pakistan itu kan, Gandhi adalah orang yang sangat tidak setuju, karena dia idenya adalah persatuan, bukan perpecahan. Dan terbukti ketika ada perpecahan, ya perpecahan lagi. Nanti Pakistan Timur kan jadi Bangladesh, pecah lagi, pecah lagi. Dan gagasan itu yang sangat ditentang. Dan jangan dianggap pecah itu terus sekedar pecah. Darah tumpah di mana-mana. Jangan dianggap Indonesia sama Timur-Timur udah lepas saja. Jangan lepas, itu nggak sesimpel itu. Kalau kalian baca sejarahnya juga darah tumpah di mana-mana. Dan itu yang bikin nanti di akhir hidupnya, beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal, dia bersumpah akan puasa dan tidak akan berbuka puasa, tidak akan mengakhiri puasanya sebelum orang-orang yang bertikai itu rukun. Tapi ini nggak sukses, sampai dia meninggal ditembak oleh pengawalnya sendiri, militan Hindu, karena kecewa dengan kebijakannya Gandhi yang pro pada semua agama, meskipun agamanya Gandhi sendiri Hindu. Nah, itulah kisah seorang Gandhi, ringkesnya begitu. Oke, saya kira itu kita akhiri. Dari situ kan sudah tergambar kayak gimana sosok seorang Mahatma Gandhi, sang jiwa besar yang namanya Gandhi. Nanti anak-anak cucunya dari klan dari Trah Gandhi kan juga beberapa terjun ke politik, tapi nasibnya juga tragis. Ada Rajiv Gandhi, ada Indira Gandhi. Sebenarnya Trah, tapi bukan langsung keturunan dari Gandhi. Yang anak-anaknya Gandhi kebanyakan niru jejak bapaknya, memilih kehidupan Brahmacari. Oke, kita lihat sekarang apa sih ajaran-ajaran Hindu yang menginspirasi Gandhi, yang nanti terkenal di buku-buku dinisbatkan sebagai pikiran-pikirannya Gandhi. Ini kalian pasti pernah dengar Satyagraha. Satya itu kebenaran. Satyagraha itu berarti hidup demi kebenaran. Graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah. Jadi berarti apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Satu-satunya parameter yang valid, yang bisa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi.
Kalau kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita pada kebenaran, itu sama dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Tidak usah tanya kebenaran itu apa, kamu sudah tahu. Hati kecilmu sudah bisa menjawab. Akalmu masih waras, bisa ngasih fatwa. Dan hiduplah demi itu. Hari ini kamu tanya-tanya terus tentang kebenaran karena kamu terbiasa hidup manipulatif, terbiasa bikin alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kamu ngerti itu salah. Maka akal dan batinmu jadi tumpul, sehingga tiap hari kamu bingung. Saya nyari kebenaran, Pak. Mau nyari kemana? Kebenaran sudah ada dalam dirimu. Tanyakan ke dalam. Kalau dalammu tidak jawab, berarti ada yang tidak beres. Ayo dibereskan. Kalau hatimu nggak jernih, jernihkan. Kalau pikiranmu nggak sehat, sehatkan. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah, kalau keliru ya keliru. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, minta, tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini jarang orang yang ngaku salah itu kayak wabot. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Sudah jelas buktinya korupsi, pembelaannya bisa setebal ini loh. Itu kan sama dengan tidak mau dia disebut korupsi. Padahal semua orang juga ngerti korban-korbannya, hartanya, kabeh sudah jelas korupsi. Tapi begitu bikin pembelaan itu tebel segini. Kalau kalian baca itu mungkin iki jane dudu koruptor tapi malaikat iki. Wah, apik kabeh isine. Itu Indonesia hari ini. Ndak satyagraha. Jadi kalau kalian satyagraha, maka kalian hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Tuhan. Kalau dalam bahasanya Sufi, kalau kalian jalan berarti Allah yang melangkah. Kalau kalian bergerak berarti Allah yang bergerak. Kalau kalian melihat berarti Allah yang melihat. Itu satyagraha. Kalau kalian sudah kayak gini hidupmu jangan khawatir. Kamu akan selamat. Tidak ada yang bisa nyakitin kamu. Hidup lingkungan sekelilingmu akan jadi sumber yang menyelamatkanmu. Kamu akan jadi orang yang berani, kayak Gandhi. Dia berhadapan dengan apapun, tidak takut. Meskipun masuk ke parlemen Belanda yang mewah, dia cuma pakai baju kayak orang ikhram itu, bawa tongkat, dunuk-dunuk, diketawain banyak orang, tidak masalah. Beberapa kali di penjara, nggak masalah. Nggak ada yang bisa bikin dia takut. Tuhan sendiri yang nolong dia, dan dia sangat yakin itu. Jadi kuat. Satyagraha. Jangan khawatir, jangan nunggu ditolong orang, nggak usah capek-capek cari relasi. Kalau kita benar, yang lain akan mendukung kita semuanya. Satyagraha. Tapi kalau kalian ragu benar apa enggak, mungkin karena terkontaminasi macam-macam tadi, yang lain juga ragu. Maka prinsip pertama untuk bisa melahirkan seorang Gandhi, karena semakin banyak Gandhi, dunia semakin tentram nantinya. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua. Sak kiai-kiai ini nesu kabeh. Coba kamu lihat TV itu, isinya ngamuk, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Enggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri.
Nggak ada yang begitu diwawancara, oh saya minta maaf ya, mungkin saya yang salah, ini kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru. Nggak ono. Mana ada menteri yang jelas keliru aja ya sih molak-malik kata-katanya. Nggak ada. Nggak ada yang satyagraha. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Oke, jadi diingat-ingat. Ini prinsip tidak untuk politisi saja sebenarnya, semua orang harus satyagraha. Kenal kebenaran, terus hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, bahkan siap berkorban untuk kebenaran. Itulah satyagraha. Kayak katanya filosof bahwa kalau kebenaran, kalau Tuhan itu benar, maka kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi di antara cahaya Tuhan yang langsung tanpa perantara jatuh ke bumi, itu kebenaran. Kalau yang lewat kamu kan masih ada perantara jasad. Alam semesta masih lewat perantara benda. Tapi satu-satunya yang tanpa perantara itu kebenaran, yang oleh bahasa Jawa sering diganti istilahnya jadi kasunyatan. Ya nanti belajar di yang Jawa. Itu yang pertama, prinsip pertama. Dari satyagraha inilah nanti lahir prinsip besar yang sangat terkenal, yaitu ahimsa. Secara harfiah, ahimsa itu lawannya himsa. Kalau himsa itu keras, agresif, menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya, bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu, gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A jadi agama. Berarti orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Kok beragama malah kacau, itu jangan pakai istilah agama. Kalau di Singapura istilahnya bukan agama tapi ugama. Saya tidak tahu kalau ugama itu dari bahasa apa. Kalau di Jogja, agama kehilangan A-nya, Gama, Gajah Mada, universitas itu. Oke, jadi secara harfiah, ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya, kalau bisa jangan. Kamu kan sering kalau gegeran sama temanmu sudah gregetan, ih tak banting sisan gue enggak. Nah, itu kan sudah keinginan. Itu aja kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif, paling tidak di pikiranmu. Ya kan? Antara cuma kamu pikir banting dia dengan kamu banting beneran, itu levelnya sebenarnya nggak jauh. Kamu mikir banting dia itu kan sudah ada gambarnya di sini banting. Dengan kamu banting beneran kan kacak sidik, cuma dia tidak sakit. Ketika kamu banting beneran dia sakit. Untuk dirimu yang melakukan itu sebenarnya selisihnya cuma sangat sedikit. Yang satu bisa urusan polisi, yang satu enggak. Kamu memperkosa cuma membayangkan dengan memperkosa beneran. Itu 1 dan 2 ini dari aspek yang satu goib, yang satu real, itu memang jauh. Yang satu bisa ditangkap polisi, yang satu enggak. Tapi bagi dirimu sendiri yang membayangkan atau yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya sangat sedikit. Kamu membayangkan memperkosa itu gambarnya di sini kan sudah lengkap.
Ya kan, wis gambare mulai dicopot bajunya sampai gambar sampai lengkap. Wis padha wae kuwi. Rusaknya sama, dampak destruktifnya bagi dirimu sama. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Jadi keinginan aja untuk menyakiti, kalau bisa jangan. Tidak menyakiti hati, berarti harus menenggang yang lain, harus sensitif. Terus tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Aku benci setengah mati padamu, kamu kan gak terasa apa-apa. Jadi yang sakit di sininya, yang sumpek gak bisa tidur, itu kan kamu yang benci. Yang dibenci gak ngerti, kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman apa mbok cegat di tengah jalan, itu urusan lain. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Kebencian. Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa, anti kekerasan. Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar, katanya Gandhi. Terus dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanishad. Kalau di Upanishad, manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada Satripu. Satripu itu ada 6 godaan, ada 6 ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama nafsu, yang kedua keserakahan, ambisi, yang ketiga amarah, yang keempat kemabuan, yang kelima kebimbangan, yang keenam iri. Batinmu itu tiap hari digoda oleh 6 hal ini. Dan 6 hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi 6 ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu nggak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu nggak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai, tidak akan ada masalah. Kalau kemabuan itu maksudnya keterlenaan, ketidaksadaran. Kan sekarang banyak orang yang tidak sadar, melakukan sesuatu seolah-olah itu penting bagi dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali. Saya punya teman orang Madura, masih mahasiswa. Biasanya dia menghabiskan pulsa seminggu itu mahal-mahalnya 5.000. Sekarang dia habisnya bisa nyampe 30-40 ribu gara-gara Dangdut Academy.
Itu karena masih ada kontestan Maduranya satu. Dia tidak kenal sama yang Madura itu siapa, pokoknya Madura. Dia harus mati-matian mengeluarkan modalnya. Dari 5.000 bisa nyampe 45.000. Kemabuan, keterenaan, kamu nggak sadar. Kebimbangan. Mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan. Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Kok turunnya mesti. Ya kan? Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Yang jelas jelek juga nggak usah terlalu banyak mikir. Wah ini pengawasi pas enggak ngawasi, ini ada catatan. Tak buka enggak ya? Tak buka nanti yes, ketemulah kebimbangan. Biasa ya terus dibuka. Ya kan? Hati-hati, pikiran bisa menjebak. Untuk yang sudah sangat jelas, nggak usah dipikir lagi. Kebimbangan, dan itu musuhmu. Bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan kekerasan. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Kalau lihat infotainment kan kamu sebelnya setengah mati. Mungkin bukan karena infotainmentnya, karena kamu iri, enak jadi artis. Ya kan? Kerja sebentar 10 juta. Isinya cuma gitu-gitu. Bikin acara nggak mutu. Kamu marah-marah acara nggak mutu. Coba kamu ditawani, mas mau ikut syuting, mesti mau, mesti gitu. Ya kan? Meskipun bagian teriak lala-lala aja kamu mau. Berarti tadi kamu cuma iri itu, nggak benar-benar ngeritik acaranya. Kamu cuma iri kok, enak ya siaran itu. Dan ketika kamu diajakkan terus iya. Nah itu iri hati, masalah. Ini yang membutakan kita, yang bikin kita kadang-kadang terus memilih kekerasan, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau 1.000 ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad. Ini nanti yang menginspirasi Gandhi. Selanjutnya, apa sih aksioma-aksioma itu? Semacam asumsi yang jangan dibantah. Itu aksioma. Kalau dibantah ya teorinya hancur. Inilah aksiomanya ahimsa. Kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa? Yang pertama, ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan, untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu, tidak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius, masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam. Tiba-tiba ingin ahimsa, ya
bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang. Kayak buih, waktu semangat meletup, ahimsa pak saya, damai, saya tidak suka kekerasan saya. Mesti tidak suwe kalau tidak didahului dengan pembersihan diri. Pulang dari ngaji, wis pokoknya aku ahimsa, anti kekerasan. Disalib, dibel motor, wis peduli amat, pokoknya damai. Tidak bisa. Besok pagi mesti keluar lagi watak aslinya. Kenapa? Prosesnya nggak secepat itu. Diawali dari murnikan dulu diri kita, identifikasi hasrat-hasrat. Jangan-jangan masih ada rasa iri dalam diri kita, dibereskan dulu. Ambisi-ambisi yang tidak penting, nafsu-nafsu yang terpendam, yang ngotori HP dan ngotori pikiran, dibereskan dulu. Kayak di Kama Sutra kemarin loh. Kalau sudah nggak kuat, ya kawino. Jangan cuma membayangkan, karena bedanya 180 derajat. Ya kan? Kalau belum nikah, nyenggol 1 dosanya 1000. Kalau sudah nikah, nyenggol 1 pahalanya 1000. Yo, 180 derajat. Makanya kalau sudah ada calonnya, sudah siap semuanya, ngapain cuma dibayangkan. Ya wis, sikat wae. Oke. Biar nggak jadi ganjelan di pikiranmu, malah ngerusak-ngerusak pikiran. Kalau sudah beres kan bersih pikiranmu. Oke, asal nggak punya hasrat lagi, nyari lagi yang lain ini. Ya itu ya rusak, nggak situ ahimsa itu. Kamu bisa ada piring terbang. Oke, yang kedua, ahimsa itu tidak sekedar kemauanmu, tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi nggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela nggak kamu? Anti kekerasan itu ndak gampang loh. Kalau kamu ditabrak orang, kamu dulu yang bilang, oh ya saya maafkan, ndak apa-apa, sampean mesti nggak sengaja. Itu anti kekerasan. Kalau kamu dimaki-maki orang, oh ya saya minta maaf, mungkin saya yang salah, paling ndak kan saya bikin kamu marah-marah, itu ahimsa. Jadi nggak lihat konflik, nggak lihat kekerasan. Yang ada di kepalanya adalah harmoni dan kedamaian. Kalau ada yang nyuri barangmu, terus lu sampean kok nyuri, memang butuh beneran. Kalau butuh ya dibawa aja, monggo, ndak apa-apa. Jadi nggak jadi begal mungkin orangnya. Mas, motornya mana? Oh, butuh tuh sampean. Wah, bawa silahkan motornya. Ini STNK-nya. Nah ya kan gitu. Besok datang ke rumah, ini alamat saya, tak kasih sekalian sak BPKB-nya kalau mau. Nah besok kalau datang ke rumah, kamu kan tinggal manggil polisi. Ya kan gak jadi gegeran. Daripada kamu bertahan, wassalam kelangan nyawa. Memangnya orang begal bisa dilawan. Ahimsa, anti kekerasan ben selamat. Ada kerelaan, ada kemampuan. Keras lawan keras, maka siapa yang lebih keras dia yang menang. Mungkin begalnya kalah, mungkin kamu yang kalah, tergantung siapa yang lebih keras. Tapi kalau ahimsa, tidak ada yang kalah. Dan nggak ada yang jatuh. Jatuh dalam arti ya kayak begal tadi loh. Kalau dia mau begal, terus mbok kasih aja, kan dia nggak jadi berdosa. Kekerasan juga nggak terjadi. Semuanya safe, aman. Nggak jadi urusan polisi, kamu nggak perlu nyangoni polisi, nyangoni jaksa, nyangoni pengacara, urusan beres. Tapi kalau kekerasan, salah satu jatuh. Mungkin kamu, mungkin begalnya. Kalau begalnya jatuh, alamat ada nyawa hilang. Karena habis itu dikeroyok wong akeh mesti. Atau kalau yang jatuh kamu, ya bodoh, motormu hilang, kamu bonyok.
Sama, 50-50. Maka ada kemampuan, ada kerelaan. Cuma ini bukan sesuatu yang kayak tadi sekedar dimaui, sekedar kamu nanti pulang ono begal tenan mbok praktekin. Ndak. Ada kemampuan, kerelaan, jiwa yang nek basa Jawane sudah semeleh. Ndak ada ambisi lagi di sana. Dunia sudah nggak menarik, nggak ada satupun yang bikin terikat. Baru orang bisa ahimsa. Tapi kalau kamu masih banyak jatuh cinta dengan dunia, dalam hal apapun, susah untuk ahimsa. Karena kalau kecintaanmu diambil orang, mesti rame. Tidak bisa damai. Disebut di prinsip aksioma yang ketiga, ahimsa pasti menang menghadapi kekerasan. Karena kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Ini filsafat timur yang bisa ngomong. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Tapi kalau lembut enggak. Kalau lembut lentur, tahan lama. Sabuk itu lentur, maka enggak gampang putus. Tapi gelas ini keras, maka dia kalau jatuh pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah. Susah adaptasi. Tapi orang yang lentur, gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Makanya Al-Quran sering saya bilang, di pesan intinya kan, mungkin kamu malas memahami Quran, baca aja kata-kata paling tengah dari Al-Quran. Falyatalattaf, lembutlah, lenturlah, jangan keras. Kalau keras kalahmu cepet. Terus yang keempat, bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah mengalahkan. Kalau kamu ahimsa, kamu tidak akan ketemu kalah. Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan. Orang yang tidak pingin kalah kan tidak bisa menang. Orang yang tidak pingin menang kan tidak bisa kalah. Kalah menang itu kan dalam perlombaan, kompetisi. Dan kompetisi itu kekerasan. Kalau orang yang tidak ikut kompetisi kan tidak ada kalah menang. Meskipun misalnya di kampus kompetisi sama temanmu, yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 2. Terus yang IP-nya 4 ngetawain, apa IP cuma 2. Tapi kalau kamu ahimsa kan kamu nggak merasa kalah. Ya enggak apa-apa, ya kemampuanku memang cuma sampai 2. Ya selamatlah kamu bisa nyampe 4. Ini kan enggak ada urusan sama menang kalah. Oke, itu ahimsa. Jadi jangan khawatir, kamu tidak bisa kalah kalau ahimsa. Kenapa? Ya karena kamu tidak akan ketemu kompetisi. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah kamu tidak bisa ketemu musuh. Karena tidak bisa ketemu musuh, maka kamu tidak pernah kalah. Dan pendekar paling dahsyat itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya tidak punya musuh. Bukan pendekar yang menang terus kalau perang. Tidak. Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok tidak ketemu-ketemu musuh, semuanya teman, semuanya friend dan harmoni, berarti kamu pendekar yang luar biasa. Itu prinsip-prinsipnya ahimsa. Oke, jadi ada 5 aksiomanya ahimsa. Yang pertama, bersihkan dirimu, asah kemampuan dan rasa rela semelehmu. Yang ketiga, yakinlah bahwa ahimsa, kelembutan itu jauh lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat dan kelima, kamu tidak akan pernah kalah. Tapi juga tidak perlu mikir kemenangan, karena ini bukan urusan kalah menang.
Kalau visi ini bisa kamu pakai, hidupmu jauh lebih tentram dibandingkan hidup yang kemerungsung. Model hari ini yang paradigmanya selalu ekonomi dan uang, selalu persaingan, selalu ngitung-ngitung. Yang mahasiswa saingan sama teman-temannya siapa IP-nya paling tinggi, yang pegawai hitung-hitungan siapa gajinya paling tinggi, yang ABG hitung-hitungan sopo pacare paling cakep. Yang selalu begitu, selalu dalam segala apapun. Kamu aja masuk ke sini selalu lirik, wow, lebih enak yang duduk di sana. Yang satu, kapok kamu duduk di situ. Ada yang bilang, itu kan selalu perhitungan, semacam kompetisi dalam hal apapun. Padahal tidak penting yang gitu-gitu. Nah, itu aksiomanya ahimsa.